Shalom, selamat malam Sisi dan juga adik, ayah, bunda, Kesia, Jesse, CJ, Tristan dan teman-teman. Kita jumpa lagi malam ini untuk melanjutkan cerita kita yang kemarin. Seperti janji Oma akan lanjutkan. Tema kita hari ini adalah apa yang terjadi sesudah manusia gagal taat pada Allah dan memilih untuk taat pada iblis. Apa yang terjadi? Nah, kita sudah sama tahu bahwa manusia menjadi takut untuk bertemu dengan Allah. Manusia malu dan mereka telanjang. Kesucian mereka sudah hilang. Baju kekudusan mereka sudah tidak ada. Mereka sekarang menjadi orang berdosa dan ada di bawah kekuasaan iblis yang mereka taati. Manusia itu bersembunyi terhadap Tuhan. Ketika Tuhan melangkah dan berjalan-jalan di taman pada sore hari seperti kebiasaannya, Alkitab menyebutkan ketika hari sejuk, ya, Allah selalu berjalan-jalan di taman untuk menjumpai Adam dan Hawa pada masa itu. Lalu Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, "Di mana engkau? Hai Adam, hai Hawa, di mana engkau?" Adam menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu, langkahmu ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Hai, siapa yang memberitahu kamu telanjang? Apakah engkau sudah makan dari buah dari pohon yang kularang engkau makan itu?" Adam menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan ini di sisiku, dialah yang memberi aku buah dari pohon itu, maka aku makan." Adam ngeles ya. Sebenarnya dia bisa nolak aja. Tapi waktu Hawa kasih, langsung hap. Jadi dia bilang, "Perempuan ini yang kasih aku buah." Lalu firman Tuhan kepada Hawa, perempuan yang Tuhan sudah ciptakan, "Apa yang sudah kau buat? Apa yang kau perbuat ini?" Jawab Hawa, "Ular itu yang memperdayakan aku, Tuhan. Ular itu yang bohongin aku. Ular itu yang tipu aku. Katanya kalau aku makan, aku akan jadi seperti engkau. Padahal tidak, waktu aku makan, aku telanjang." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu. Nih Adam dan Hawa ketakutan. Tuhan berfirman kepada ular ini. Jadi tiga-tiga mendapat penalti. Baik ular, baik Adam, baik Hawa. Ya. Kepada ular itu Tuhan berkata, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang. Di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, turunan dari perempuan ini, akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya." Itu untuk ular. Mungkin dulu ular itu ada kakinya. Tapi setelah dia mau dipakai oleh iblis, menyamar, Tuhan bilang, "Sekarang gak pakai kaki lagi kau jalan. Pakai
perut, dan akan ada permusuhan. Ya. Lalu untuk Hawa, untuk perempuan itu apa hukuman yang Tuhan kasih? Tuhan bilang, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi kaum perempuan susah melahirkan. Nggak ada orang melahirkan nggak sakit Sisi. Semua yang melahirkan yang perempuan tuh pasti sakit. Mau sesar, mau lahir langsung sama. Karena itu termasuk hukuman yang Tuhan beri karena sudah berdosa. Lalu Adam. Nah, apa hukuman yang Tuhan kasih? Ya, karena Adam mau nurut aja waktu dikasih buah sama Ibu Hawa. Nah, ini hukumannya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Ingat dulu Tuhan kasih perintah kepada Adam ya. Jangan kau makan. Ya. Jangan makan buah daripada pohon ini. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi laki-laki susahnya cari rezeki, cari kerja, cari makanan. Ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di ladang di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi debu. Menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi singkatnya, ular karena mau dipakai oleh iblis, kakinya dihilangkan Tuhan. Lalu iblis itu sendiri akan diremukkan kepalanya oleh keturunan perempuan. Hawa sebagai perempuan yang mau ditipu, hukumannya waktu melahirkan susah. Laki-laki Adam karena mau dengarkan suara atau mau dengarkan perintah dari istrinya untuk makan buah, enggak dengarkan perintahnya Tuhan. Dia bilang susah payah cari rezeki, susah. Sampai dia meninggal. Nah itu. Hawa itu artinya ibu semua yang hidup. Walaupun demikian Tuhan mengasihi manusia ini. Ya. Lalu dibuatkanlah pakaian dari binatang, dari kulit binatang. Tuhan menyembelih binatang dan kulitnya dipakaikan kepada manusia ini. Jadi tidak pakai lagi daun-daunan. Luar biasa. Sebenarnya binatang yang tersembelih itu adalah melambangkan Tuhan Yesus yang akan mati di kayu salib. Dengan darahnya itu, dosa-dosa manusia disucikan. Dan Kristus kemudian bangkit. Kebangkitannya, Yesus yang mati dan bangkit itu, menjadi pakaian kekudusan kita sehingga kita tidak telanjang di alam roh. Agar manusia Adam dan Hawa tidak melakukan dosa yang tidak terampuni lagi. Ingat, di taman itu ada 2 pohon di tengah-tengah taman. Satu namanya pohon kehidupan, satu namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, yang Tuhan larang, jangan makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang ini yang dilarang oleh Tuhan. Ya. Yang ini, yang pohon pengetahuan baik dan jahat.
Kalau pohon kehidupan silahkan makan. Tapi sekarang kebalikannya. Waktu mereka sudah melanggar perintah Allah, tidak boleh makan buah pohon kehidupan. Kalau makan buah pohon kehidupan dalam keadaan berdosa, dosanya tidak bisa diampuni. Mereka pasti masuk neraka. Oleh karena Tuhan sayang kepada Adam dan Hawa, maka Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Ya. Dan taman jalan menuju ke pohon kehidupan itu dijaga oleh kerub, oleh malaikat yang berpedang. Dan pedangnya bernyala-nyala, menyambar-nyambar ke pohon kehidupan itu. Jadi Adam diusir dari taman itu supaya tidak melakukan dosa yang tidak terampuni. Seperti tampaknya Allah kejam, tetapi sebenarnya tidak. Justru karena Allah mengasihi, supaya Adam dan Hawa tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari pohon kehidupan ini, maka Allah mengusir mereka. Jadi, kalau dalam kondisi berdosa mereka makan buah pohon kehidupan, mereka punya dosa tidak diampuni. Itu sebabnya sekali lagi Allah mengusir mereka. Dan jalan ke pohon itu dijaga oleh malaikat yang berpedang. Nah, cerita Oma sampai di sini dulu hari ini. Ingat tema kita hari ini apa? Temanya adalah apa yang terjadi sesudah manusia tidak taat pada Allah dan memilih taat pada iblis. Ada 6 hal yang terjadi. Pertama, manusia malu, telanjang, sembunyi, gak berani ketemu Tuhan. Gitu juga kita, kalau kita melanggar perintah Tuhan hari ini, kita akan malu. Malu ketemu Tuhan, malu berdoa, sembunyi. Yang kedua, akibat mereka tidak taat, Hawa melahirkan dengan susah, dengan kesakitan. Ini terjadi sampai hari ini, kaum perempuan kalau melahirkan susah, ibu-ibu kalau melahirkan anak susah. Bunda waktu melahirkan Sisi susah, itu sebabnya jangan suka melawan bunda ya. Jesse juga, adik juga, Tristan juga, Kesia juga. Ya. Jangan suka melawan mama. Yang ketiga, Adam cari makan susah. Karena mau makan buah pohon yang dikasih oleh istrinya itu. Jadi laki-laki harus punya prinsip. Karena kepada laki-laki Tuhan kasih perintah jangan makan itu. Harusnya Adam nggak mau. Ya, tapi Adam sudah makan. Tuhan bilang susah kamu cari rezeki sampai kamu mati. Yang keempat, ular juga dikenakan hukuman sama Tuhan. Nggak punya kaki deh sekarang ular. Karena mau dipakai sama setan. Jadi pakai perutnya dia jalan. Ya. Pokoknya masing-masing yang melanggar pasti dapat hukuman deh. Yang kelima, iblis juga. Oh, apalagi iblis tuh biang keroknya. Itu dia akan diremukkan kepalanya oleh keturunan perempuan itu. Maksudnya keturunan perempuan itu adalah Yesus yang akan lahir dari rahim Maria tanpa benih laki-laki. Itu dari karya Roh Kudus. Yesus yang mati di salib itu yang meremukkan, menghancurkan pekerjaan iblis. Sehingga waktu kita usir iblis dalam nama Yesus, dia pasti pergi, Sisi. Ya, ini rahasianya ada di sini karena Tuhan sudah menyuratkan. Kepala ular itu, kepala iblis itu diremukkan, dihancurkan oleh karena Yesus Kristus. Yang keenam, akibat manusia gagal mentaati Allah, manusia diusir dari Taman Eden. Nggak bisa masuk lagi ke sana. Sampai nanti waktu kita sudah terima Yesus, kita meninggal, baru kita bisa makan pohon kehidupan itu. Ya. Oke deh, hari ini sampai di sini. Jadi, iblis itu pembohong. Iblis itu penipu. Tuhan yang selalu berkata benar. Jadi kita harus belajar di sini. Kalau melanggar perintah Tuhan, hidup pasti susah. Sebab itu mari kita belajar mentaati perintah-perintah Tuhan. Ayat hafalan kita, hai anak-anak,
taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting seperti nyata dari janji ini. Nah, selanjutnya nanti bunda yang ajar sama ayah di rumah masing-masing. Nah, terakhir Oma tampilkan gambar ini. Akibat manusia melanggar, dia tidak boleh tinggal di taman, bukan karena Tuhan tidak mengasihi, justru karena mengasihi. Karena kalau tinggal di taman, Tuhan takut nanti Adam Hawa ambil buah pohon apa itu tadi? Pohon kehidupan. Gak boleh dimakan dalam keadaan berdosa. Kalau sudah disucikan oleh darah Yesus, baru kita nanti boleh makan itu. Oke, sekali lagi kita belajar di sini. Kalau melanggar perintah Tuhan, hidup jadi susah. Sebab itu mari taat kepada Tuhan. Sampai jumpa. Oma berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati anak-anak dan keluarga yang mendengar renungan hari ini. Supaya anak-anak belajar hidup takut akan Tuhan. Belajar taat pada Tuhan. Taat orang tua, demikian juga orang tua belajar terus mengajarkan firman kepada anak-anak mereka. Doa Oma bagi setiap keluarga yang menyaksikan renungan ini. Sisi secara khusus bersama adik, ayah dan bunda, Jesse, CJ, Tristan dan adik-adiknya dan juga Kesia dan yang lain-lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.